Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Segembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan muliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Amin. Dia adalah pelukis cakrawala, rangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Namanya Yesus. Amin. Mari kita terus memuji Dia.
tak seorang pun melebihi Kau Tuhan. melebihi Kau Tuhan. Kasih-Mu dalam hidupku, pimpin jalanku kembali padamu. Kau ku rindu, Kau yang ku perlukan. Kau yang selalu ku perlu. Kau ku rindu,
Haleluya. Haleluya Yesus. Ku tahu kau ada di sini. Engkau bertakhta dalam hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jangan biarkan kami keluar di tempat ini dengan membawa kesia-siaan kami. Tetapi Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau kuat kami. Engkau andalan kami. Kepadamu kami berserah. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Engkau harapan kami. Engkau kekuatan kami. Jemaat Tuhan, doa hari ini bersama kita berdoa. Allah Maha Kuasa, oleh anugerah-Mu sahaja kami diterima dan dipanggil untuk melayani-Mu. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu dan jadikan kami layak dalam panggilan kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga 12. Ayat pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kristus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang Roh yang bersama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan berbahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat terakhir. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Inilah Injil Kristus. Shalom, selamat bertemu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu dan hari-hari yang kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Kami merasakan pimpinan-Mu, kami merasakan penyertaan-Mu ya Bapa. Hari ini kami mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bukalah hati kami. Persiapkan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, mengaku tidak punya apa-apa. Urapilah hamba-Mu yang hina ini. Kuduskanlah kami, kuduskan pikiran hamba-Mu, kuduskan pikiran semua jemaat Tuhan. Dan taruhkan perkataan Tuhan di dalam perkataan bibir lidah hamba-Mu ini, supaya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya datang daripada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Selindungi hamba-Mu di belakang salib Tuhan, biar yang tampak kelihatannya suara dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mau teruskan pembelajaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada minggu yang lalu. Minggu lalu sebenarnya firman Tuhan itu tidak habis. Tema firman Tuhan pada minggu lalu ialah melangkah ke tempat yang lebih dalam. Dan pada hari ini kita akan sambung firman Tuhan, yaitu melangkah ke tempat yang lebih dalam, bahagian yang kedua. Kita masih berada di dalam teks pembacaan, yaitu Injil Lukas pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Namun pada hari ini kita akan sambung, karena minggu lalu kita hanya baca sampai ayat yang ke-5, dan hari ini kita akan baca dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Nah, saya bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus anak Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan setelah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu tema yang sama, yaitu melangkah ke tempat yang dalam. Ada 3 perkara yang harus menjadi bahagian di dalam kehidupan kita, yaitu untuk melangkah ke tempat yang dalam. Yang pertama, pada minggu lalu kita harus melibatkan Yesus. Kehadiran Yesus itu sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, pelayanan, bahkan di dalam kita melaksanakan visi yang Tuhan telah taruh di dalam hati kita. Harus libatkan Yesus. Dan yang kedua, poin yang minggu lalu, kita harus bekerja sama dengan rencana Tuhan. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana manusia mungkin tidak sama dengan rencana Tuhan. Tapi pada minggu lalu kita belajar supaya kita terus bekerja sama dengan cara Tuhan, rencana Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, memerintahkan segala sesuatu untuk kita taati dan kita turuti. Kemudian poin yang ketiga pada minggu lalu, yaitu kita harus terus berharap kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Petrus ketika dia telah mendengar perintah daripada Tuhan, dia tidak banyak soal, dia tidak banyak bicara, tapi malah dia tetap mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan perintahkan kepadanya, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan itu mungkin Tuhan membawa kita di dalam rencananya, melakukan kehendaknya. Mungkin pada waktu itu kita terpaksa berjalan di lembah-lembah kelam. Mungkin kita terpaksa berjalan di lereng-lereng bukit, di lurah-lurah yang sangat dalam. Tapi apabila kita bercakap tentang berharap pada Tuhan, apalagi di dalam pelayanan, dalam kita melaksanakan visi yang Tuhan telah letakkan dalam hati kita, saudara, mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada hari ini, saudara, ada 2 perkara lagi di dalam petikan, dalam pembacaan ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Sewaktu kita melangkah ke tempat yang dalam, saudara, kita melakukan kehendak Tuhan, kita mentaati perintah Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan, saudara, mari kita terus melayani bersama-sama. Jangan kita menjadi seorang yang melakukannya dengan sendiri. Tapi mari kita belajar untuk libatkan semua orang. Libatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kamu itu pemimpin sel, mari belajar untuk libatkan ahli sel kita di dalam pelayanan. Di dalam kita mencapai visi, di dalam kita ingin mencapai target kita, bahkan sasaran kita pada tahun ini, saudara, mari kita belajar untuk melayani bersama-sama. Kalau kita melihat, saudara, dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, dengar sini baik-baik, saudara. Pada waktu kita melangkah ke tempat yang dalam, merealisasikan visi Allah, bahkan merealisasikan tema yang Tuhan telah tetapkan untuk kita gerakan, untuk kita lakukan pada tahun ini, mari perkara yang paling penting waktu kita melayani bersama, teamwork itu sangat penting. Kerja sepasukan itu sangat penting. Kita melihat dalam pembacaan ini, saudara, kita melihat bagaimana Petrus tidak mampu untuk menampung, untuk menarik berkat yang begitu banyak. Sehingga dia harus memanggil kawan-kawannya di perahu yang lain. Saudara jangan lokek, saudara, jangan kedekut, saudara, tentang berkat. Ataupun jangan kita suka untuk memonopoli. Semua pun kita mau monopoli, saudara. Pada waktu kita ingin melangkah ke tempat yang dalam, jangan kita suka, dikatakan, monopoli semuanya. Tapi kita belajar untuk bekerja sama dengan pasukan kita. Mungkin kamu melayani dalam pasukan pujian penyembahan, mari bekerja sama dengan pasukan pujian penyembahan. Sangat penting, saudara, kerja sepasukan untuk kita
melangkah ke tempat yang jauh lebih dalam. Karena kerja sepasukan ini, kalau ada kawan kita yang jatuh, kita boleh bantu. Bahkan kalau kita sendiri yang mengalami masalah, mungkin mengalami tekanan, pasti ada orang yang bantu. Ini dialami oleh Petrus. Dia tidak dapat menangkap ikan yang begitu banyak, dan dia harus memanggil kawan-kawannya. Bayangkan saudara, kalau Petrus memiliki sikap mementingkan diri sendiri, pasti dia tidak akan dapat menangkap, membawa naik ikan yang begitu banyak. Tapi oleh karena dia memiliki sikap ingin berkongsi, ingin bekerja sama, melayani bersama dalam satu pasukan, dia memanggil kawan-kawannya yang lain. Dan saudara, saya mau katakan di sini, pada waktu kita melayani bersama, bukan saja teamwork itu penting, tapi mari untuk semua jemaat, siapapun kita, mari kita memiliki sikap untuk sentiasa bersedia untuk membantu, bersedia untuk bekerja. Pada waktu kita dipanggil, pada waktu pelayanan kita diperlukan, pada waktu hikmat kita diperlukan, doa kita diperlukan, mari saudara kita hadir. Apa saja kelebihan, apa saja skill yang ada pada kita, mungkin kelebihan kita itu akan memenuhi keperluan orang lain, kekurangan orang lain, saudara. Mungkin kita memiliki kelebihan dari segi harta, mungkin kita memiliki kelebihan dari segi pengetahuan, mungkin kita memiliki kelebihan dari segi tenaga, apa saja saudara. Saya mendorong mari kita bersedia untuk membantu. Teamwork saudara, melayani bersama-sama sebagai satu pasukan untuk kita melangkah ke tempat yang jauh lebih dalam lagi, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, saudara, setelah kita melayani bersama, setelah kita melakukan bekerja dalam satu pasukan, sedia untuk membantu, dengar baik-baik, pada waktu kita melangkah ke tempat yang lebih dalam, kita harus bersedia untuk menyerahkan hidup kita. Penyerahan hidup itu sangat penting. Sewaktu kita bekerja, saudara, kalau kita melayani dengan cara yang terpaksa, mungkin kamu bekerja atau mungkin kamu melakukan, ingin merealisasikan visi yang telah Tuhan taruh, tapi mungkin kamu melakukan itu untuk padri, kamu melakukan itu untuk pemimpin sel kamu melakukan itu untuk ketua kamu, saudara. Semua itu sia-sia kalau kita lakukan dengan keadaan terpaksa. Tapi saya mendorong jemaat Tuhan, perlu ada penyerahan. Penyerahan sewaktu kita melakukan semua kerja-kerja itu. Dan di dalam penyerahan hidup itu, saudara, pasti ada pertobatan-pertobatan terjadi. Karena tidak mungkin kita menyerahkan hidup kita kalau tidak ada pertobatan, saudara. Kita menyerahkan hidup kita, tapi kita masih menanggung beban dosa yang ada dalam kehidupan kita. Itu tidak mungkin. Makanya, saudara, kita harus menanggalkan dosa, bertobat. Pertobatan itu sangat penting untuk kita terus melangkah ke tempat yang lebih dalam. Jauh perjalanan kita, saudara, dan kita baru mulai bergerak. Kalau pada waktu di awal pergerakan kita ini kita gagal untuk menanggalkan dosa, saudara, kita tidak akan sampai ke garis akhir. Kita tidak akan sampai ke penghujungnya. Petrus, sewaktu dia melihat begitu banyak sekali ikan yang dia hadapi, yang dia dapat pada waktu itu, apa yang dia lakukan? Apakah dia bangga dengan hasil yang dia dapat? Apakah dia sombong? Apakah dia bersuka cita dengan hasil yang dapat? Tidak, saudara. Petrus seorang nelayan, dan hasil tangkapan ikan itu merupakan suatu hasil bagi seorang nelayan, itu sangat penting dalam kehidupannya. Seorang nelayan yang menangkap banyak ikan itu tandanya mereka sukses, berjaya. Tapi dengar baik-baik, saudara, mari kita baca dalam ayat yang ke-8. Pada waktu Petrus melihat mujizat itu, ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saudara, pertobatan terjadi di sini. Pertobatan terjadi di tengah-tengah laut. Pada waktu mereka sedang
menjala ikan dan mendapat hasil yang banyak, pertobatan terjadi. Makanya saudara, penyerahan hidup itu penting. Bukan saja penyerahan hidup saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam pelayan dalam kehidupan kita saudara, lakukan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan kita lakukan untuk kepentingan diri kita, atau bukan kita lakukan untuk mencari kesempatan, atau bukan kita lakukan karena kita diperintahkan, kita diarahkan. Tapi saya mendorong supaya kita melakukan pelayanan kita saudara. Pada waktu kita berhasilkah, berjayakah, kiranya itu boleh menjadi kesaksian atas orang lain yang melihatnya. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Alkitab berkata, semua orang itu heran, takjub dengan apa? Mujizat. Saudara, perkataan takjub dan di dalam petikan ini menunjukkan mereka sangat-sangat percaya. Bukan saja percaya, mereka benar-benar terkejut dengan hasil yang mereka dapat, saudara. Ini merupakan menjadi satu kesaksian di dalam kehidupan kita. Dengar sini baik-baik, saudara. Pada waktu saudara berhasil, kiranya itu menjadi kesaksian. Pada waktu pelayanan kita berjaya, kiranya itu menjadi kesaksian kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu menjadi kesaksian atas suamimu. Mungkin itu boleh menjadi kesaksian atas anak-anakmu. Mungkin itu boleh menjadi kesaksian atas istrimu. Atau boleh menjadi kesaksian atas orang yang ada di sekitarmu, saudara. Makanya saudara, pada waktu kita melangkah ke tempat yang lebih dalam, saya katakan sekali lagi saudara, pada waktu kita melangkah ke tempat yang lebih dalam, dengar baik-baik saudara, sangat penting agar semua yang kita lakukan itu boleh menjadi kesaksian atas semua orang yang melihatnya. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11, saya baca firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai hari dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yakin percaya perubahan dalam hidup kita itu, waktu kita mau menangkap visi daripada Tuhan, itu akan menjadi kesaksian. Tapi yang sangat penting sekali saudara, pada waktu kita mengerjakan kehendak Tuhan, pada waktu kita mengerjakan visi Tuhan, apa yang terjadi? Pasti penjangkauan itu terjadi. Penjangkauan itu pasti terjadi. Pada waktu kita mau menangkap visi daripada Tuhan, kita ingin menjadikan gereja dan sidang kita sebuah sel yang aktif, berubah menjadi sebuah gereja sel yang aktif. Yakin percaya saudara, penjangkauan terjadi. Saya sangat yakin percaya saudara, akan lebih ramai orang yang akan diselamatkan, lebih ramai orang yang terpanggil dan datang kepada Tuhan. Sudah dengar baik-baik pada ayat ke-10, dikatakan firman Tuhan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Dengar baik-baik, mujizat yang Yesus lakukan itu bukan ditujukan kepada Yakobus, Yohanes, dan anak-anak Zebedeus. Bukan. Tapi mujizat itu Yesus lakukan untuk Petrus. Karena tujuan utama Tuhan, saya yakin percaya, dia ingin mengambil Petrus menjadi penjala manusia. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada waktu teman-teman Petrus berada yang bersama-sama dengan dia, melihat kesaksian itu dan melihat begitu mujizat yang luar biasa, keberhasilan di dalam penangkapan ikan, apa yang terjadi? Mereka juga menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dengar baik-baik saudara, pada waktu kita melakukan visi Tuhan, kita jadikan gereja kita jadikan kelompok CA, kita jadikan sidang kita sebuah kelompok sel yang aktif saudara.
Dengar baik-baik, pasti ada orang yang akan menyerahkan hidupnya dan penjangkauan itu terjadi. Makanya saudara, jangan kita pandang rendah, jangan kita pandang remeh visi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya yakin percaya pada waktu kita melakukan ini sungguh-sungguh, dengan menyerahkan hidup kita melayani Tuhan. Mungkin itu bukan sepenuh masa, tapi saya yakin, saya percaya kepada Tuhan. Pasti pertobatan, penjangkauan itu terjadi. Dan apabila itu semua terjadi, saudara, yang terakhir, pertobatan akan terjadi dan ramai orang yang akan melepaskan segala sesuatu. Apa yang mereka lepaskan? Kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Mereka lepaskan. Hak-hak mereka lepaskan, saudara. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, seorang nelayan, seperti yang saya katakan tadi, hasil tangkapan itu merupakan hasil yang sangat penting di dalam kehidupannya, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Seberapa banyak hasil yang mereka dapat itu menunjukkan seberapa mereka berjaya atau suksesnya mereka di dalam tangkapan ikan, dalam pekerjaan mereka. Dan kita melihat, saudara, pada dalam cerita ini, mereka benar-benar berjaya, bahkan bukan saya berjaya, sukses luar biasa. Sepatutnya apabila mereka sampai ke darat, sebagai seorang nelayan, perkara yang paling utama dalam kehidupan mereka, saya yakin percaya mereka harus pergi pasar dulu. Setelah pergi pasar, jual ikan dulu, ambil semua hasilnya, dan hasilnya itu boleh membantu pelayanan mereka. Baru mereka serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Itu boleh terjadi, bukan? Tapi dengar baik-baik pilihan yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawannya. Apabila mereka sampai ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu. Saya tidak bilang bahwa jemaat Tuhan akan meninggalkan semua harta. No, tidak, saudara. Tapi dengar baik-baik, pada waktu Yesus memanggil engkau untuk menjadi berkat, untuk berjalan, melangkah jauh ke tempat yang lebih dalam, ada sesuatu yang Tuhan mau tutup di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kerinduan kita. Dan bila kita mengikut Yesus, kita harus melepaskan segala sesuatu, beban yang merintangi kita. Kita harus melepaskan dosa-dosa yang merintangi kita selama ini, saudara. Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan ini. Tahun ini, sekali lagi saya mau katakan, tahun melangkah ke tempat yang lebih dalam. Bila saya berkata lebih dalam, perlu ada sesuatu pergerakan, tindakan. Dan 5 perkara ini, saudara, seperti yang saya khotbahkan pada minggu lalu. Yang pertama, kehadiran Yesus sangat penting dalam apa yang kita lakukan. Dalam waktu kita melangkah ke tempat yang dalam, kehadiran Yesus harus ada dalam perjalanan, bahkan dalam hidup kita. Bekerja sama dengan rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan itu, melakukan ini, mari kita patuh dan taat. Bekerja samalah dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Yang ketiga, mari terus berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita tahu rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Pada waktu kita berharap pada Tuhan, kemanapun Tuhan bawa kita, ke lembah, ke lurah, ke tempat yang lembah kelam, kita yakin percaya Tuhan akan bersama dengan kita. Dan hari ini kita belajar, saudara. Mari jemaat Tuhan, pada waktu kita melayani, pada waktu kita melangkah ke tempat yang dalam, teamwork itu penting. Melayani bersama itu penting. Jangan kita melayani sendiri-sendiri. Karena kalau kita melayani sendiri-sendiri, kalau kita jatuh, orang tidak akan nampak. Tapi mari kita melayani bersama-sama
dengan pasukan kita. Teamwork itu penting. Dan kita serahkan hidup kita. Pada waktu kita serahkan hidup kita, pertobatan akan terjadi. Dan itu akan menjadi kesaksian atas semua orang. Bila itu menjadi kesaksian, penjangkauan terjadi. Dan akhirnya semua orang, saudara dan saya, akan melepaskan segala sesuatu. Dan kita mengikuti Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami. Dan saya berdoa Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini akan terus mengambil tempat bahagian dalam setiap anak-anak Tuhan yang mendengarnya. Hamba-Mu telah berkhotbah mengenai tema tahun ini, tahun melangkah ke tempat yang lebih dalam. Dan hamba-Mu berdoa biar semua jemaat Tuhan dapat menangkap visi, tema yang telah kami hamba-Mu sampaikan. Dan mereka boleh merealisasikan, mempraktikkan itu dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah mereka yang telah mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkatilah jemaat yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bersama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan dari rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan keampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom, kita bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, persekutuan doa atas talian kita masih teruskan dan tetap teruskan dan teruskan juga esok pukul 7:30 malam. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat agar dapat mengikuti persekutuan doa ini di rumah masing-masing dengan cara masuk ke dalam link aplikasi Zoom yang ada di bulletin maupun yang mungkin tertera di screen TV atau handphone Anda. Seterusnya juga saya ingin supaya jemaat Tuhan berdoa untuk program paroke secara khusus. Kita ada retreat PCC bersama dengan staff dan semua pemimpin sel di peringkat 1. Saya mendorong supaya jemaat mari ambil masa berdoa supaya retreat ini berjaya dapat membuat keputusan, merancang segala sesuatu hala tuju paroke kita pada tahun ini. Retreat akan diadakan pada 1 hingga 3 hari bulan Februari ini. Yang ketiga, saudara yang saya kasih, kursus pranikah kita akan adakan pada tanggal 12 bulan 2 tahun 2022. Maka saya mendorong untuk semua jemaat yang sudah terpanggil merencana untuk berkawin pada tahun ini, Anda boleh bertindak sekarang dengan daftar kepada staf dan penginjil di gereja masing-masing dengan iurannya cuma Rp10. Dan yang terakhir, saudara, penetapan. Pada tahun ini kita akan mengadakan penetapan pada bulan 3 ini kalau Tuhan izinkan. Makanya saya mendorong untuk semua calon-calon yang setingkatan 1 itu, kamu daftar sekarang kepada staf dan penginjil di gereja masing-masing. Kalau kamu tidak didaftar, kamu tidak akan layak untuk ditetapkan. Karena
Ingat saudara bahwa tahun ini salah satu kita punya visi, kita ingin supaya memuridkan semua generasi termasuk anak-anak muda. Dan kelas penetapan ini merupakan salah satu kita punya cara pemuridan. Saya mendorong untuk semua yang ingin ditetap, mari bertindak dengan segera. Terima kasih kepada semua yang telah melayani pada minggu ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdoa. Kira bara bashanda bara bashaka bara bashanda. Shikira bara bashanda bara bashanda. Tuhan Allah Bapa di dalam syurga, Allah yang mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan, pemeliharaan-Mu kepada setiap pribadi kami. Untuk sepanjang minggu ini kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami dalam semua urusan-urusan yang kami lakukan, baik itu sangat penting bagi kami ataupun pekerjaan harian kami. Kami bersyukur karena Tuhan setia memelihara kami dan menyertai setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih juga Tuhan, malam ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada setiap kami hingga kami boleh melangkah masuk di dalam hadirat Tuhan di rumah-Mu ini untuk sekali lagi menyembah Engkau, untuk sekali lagi disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, untuk sekali lagi lebih dekat kepada Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami dan juga keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam syurga, kami mengangkat hati kami membawa segala doa kami di hadapan Tuhan. Apapun segala pergumulan, beban jemaat-Mu malam ini Tuhan, biar Engkau akan menjawab, Engkau membuka mata mereka untuk melihat setiap jawaban atas segala persoalan-persoalan hidup mereka Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan akan tetap ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Bapa dalam syurga, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan. Terima kasih untuk visi yang baru yang Kau berikan kepada kami untuk Paroki Saint Stephen. Terima kasih Tuhan untuk hati yang Kau sudah curahkan kepada kami. Terima kasih untuk masa depan yang Tuhan berikan untuk Paroki Saint Stephen. Terima kasih Tuhan untuk kebangunan-kebangunan rohani yang Engkau rencanakan Tuhan, pemulihan-pemulihan yang Tuhan mau lakukan Tuhan di Paroki Saint Stephen. Terima kasih Tuhan karena Engkau membuka mata rohani setiap pemimpin untuk melihat bahagian-bahagian pelayanan yang Tuhan mau dipulihkan, yang Tuhan sendiri mau disegarkan, yang Tuhan sendiri mau campur tangan sepenuhnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk padri kami. Terima kasih untuk hatinya yang taat kepada Tuhan, hatinya yang selalu mendekat kepada Engkau sehingga dia boleh mendengar suara hati Tuhan dan beban-beban yang Tuhan letakkan di hatinya. Terima kasih untuk keberanian yang Tuhan berikan kepada dia untuk mengungsikan setiap visi yang Tuhan berikan kepada dia. Bapa dalam syurga, kami berdoa Tuhan untuk 3 visi yang Tuhan sedang berikan kepada gereja-Mu Tuhan saat ini. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau membangkitkan pemimpin-pemimpin yang bersiap sedia Tuhan untuk mencapai visi yang daripada Tuhan. Kami berdoa Bapa, berikan roh kesatuan, beri kerjasama kepada setiap pemimpin untuk menangkap visi daripada Tuhan, kerendahan hati di hadapan Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk gereja-Mu Tuhan, untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan saat ini. Kami berdoa supaya semua sel di gereja dan sidang akan menjadi sel yang aktif di seluruh paroki kami ya Tuhan. Kami berdoa segarkan sekali lagi semua pemimpin-pemimpin yang mungkin sudah mulai lemah. Tuhan, tahun ini adalah tahun perubahan, tahun ini adalah tahun penembusan. Kami berdoa tahun ini adalah tahun pemulihan bagi setiap pemimpin. Hingga Tuhan, pelayanan gereja-Mu akan disegarkan karena Tuhan menyertai, karena Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk pujian dan penyembahan. Kami
berdoa supaya akan menjadi pujian penyembahan yang hidup dan bersemangat di dalam hidup setiap jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengubah, Engkau menjadikan Tuhan pujian dan penyembahan ini adalah cara hidup setiap kami ya Tuhan. Bermula daripada setiap pribadi, setiap orang Tuhan akan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga mau terus berdoa untuk rencana bagi menjalankan pelayanan pemuridan untuk setiap generasi. Kami berdoa Bapa, berikan kami pemimpin-pemimpin yang berani untuk memberikan diri mereka, bahkan jemaat yang rela Tuhan untuk melayani bersama-sama, untuk dimuridkan. Kami berdoa Tuhan untuk padri dan juga staf, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk mengatur pelayanan ini. Kami tahu ini beban bukannya ringan Tuhan, tapi kami mau bersandar kepada Engkau, kami mau berserah kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang akan memampukan, Roh Kudus-Mu akan terus memimpin, dan Roh Kudus-Mu akan menyertai setiap apapun perancangan-perancangan dalam pelayanan pemuridan di setiap generasi ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Bapa. Kami bersyukur karena kami percaya kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak boleh melakukan tanpa kehadiran Tuhan. Sebab itu kami mengundang dalam setiap apapun yang kami rancangkan pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami mengundang kehadiran Tuhan, penyertaan Roh Kudus-Mu sepenuhnya Tuhan. Setiap langkah pelayanan yang kami rancangkan, berdoa biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Engkau memimpin dan menyertai hingga semuanya akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami menyerahkan segala satu ke dalam tangan Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Tuhan dimuliakan. Terpuji termulialah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Hai semua umat pilihan Allah. Amin. Bersama, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah,
jumpa lagi. Tuhan memberkati.